Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melakukan salat jamak takdim antara maghrib dengan Isya? Saat kita mendengar jamak takdim, takdim artinya dahulu atau awal. Itu adalah bahasa Arab. Sedangkan takhir adalah mengakhirkan. Artinya kalau salat jamak takdim berarti membawa salat kedua kepada salat pertama, atau lebih tepatnya melakukan jamak pada salat yang pertama. Oke? Berarti kalau dalam konteks ini membawa Isya ke maghrib, melakukan salat Isya pada waktu maghrib. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa Allah memberikan kepada kita ruqsah. Ruqsah itu sebuah kemudahan bagi kaum muslimin yang melakukan perjalanan. Nah, yang menjadi illah, artinya yang menjadi penyebab disyariatkannya jamak kasar, itu adalah bukan sulitnya perjalanan, bukan. Tetapi masafah kasar, artinya jarak tempuhnya. Kalau ada 2 marhalah atau 16 farsah, itu bahasa dalam kitab, atau dengan bahasa kita sekarang ya dalam buku tuntunan salat karangan Ahmad Rifai itu dikatakan hanya 83 kilometer. Kalau udah ada 83 kilometer berarti sudah bisa melakukan jamak salat. Nah, satu lagi juga ada qasar. Kemudian di sini ada orang yang bertanya, jadi bagaimana kalau misalnya kan dulu orang kalau musafir itu ya tidak ada tempat salat, melintasi padang pasir, misalnya masa Nabi, masa para ulama dulu pergi dari Arab Saudi ke Syam, itu membutuhkan waktu yang lama, malah berhari-hari, dan tidak ada masjid, sukar, ya, sehingga adanya jamak dan kasar. Nah sekarang udah nggak lagi kayak gitu. Masih boleh nggak jamak kasar? Sekarang kita di mana-mana sudah ada masjid, ya. Di perjalanan sudah ada masjid, sudah ada tempat singgah dan lain-lain. Boleh nggak jamak kasar? Tetap boleh. Ya, seperti saya katakan tadi, penyebab boleh itu bukan karena sukar, bukan karena susahnya kita melakukan salat, akan tetapi karena jamaknya, karena jaraknya. Bahkan misalnya kita orang Kalimantan, kemudian pergi ke Jakarta. Kalau kita tarik garisnya itu jauh sekali. Atau misalnya dari Bandung ke Jakarta yang dekat saja. Nah, kita lihat berapa jarak Bandung ke Jakarta. Saya juga kurang tahu berapa jaraknya. Tapi kalau melebihi 83 kilometer, walaupun kita pergi ya dengan pesawat sekaligus, perjalanan cuma memakan waktu 1 jam. Walaupun demikian, kita singgah saja di bandara, lalu salat jamak itu juga boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya masa depan ada kecepatan cahaya sekalipun, itu pun masih tetap masih ada yang namanya syariat jamak salat bagi orang yang sedang musafir. Nah, di sini ada jamak takhir, ada jamak takdim, artinya membawa salat kedua ke salat pertama, dan ada jamak takhir. Jamak takhir membawa salat kedua, membawa salat pertama ke waktu kedua. Ya, kalau kita melakukan di waktu maghrib itu jamak takdim. Kalau kita melakukan di waktu isya berarti itu jamak takhir. Nah, kita melakukan jamak takdim. Nah, berarti yang mana dulu kita lakukan? Tentu saja yang pertama kita lakukan adalah salat maghrib. Salat maghrib setelah siap salat maghrib seperti biasa 3 rakaat, tidak ada perubahan sama sekali pada salat maghrib. Ya, salatnya 3 rakaat kecuali pada niatnya saja. Salat takbir, kemudian membaca iftitah, lalu setelah itu membaca Fatihah. Ya, Fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Kemudian membaca ayat, juga tidak ada ayat khusus yang dibaca di jamak, ya, salat jamak. Ayatnya seperti biasa. Kalau bisa hanya qul huwallahu ahad, ya silahkan, nggak masalah. Kemudian ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian setelah itu sujud pertama.
Sembari dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kedua membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian bangkit. Itu adalah rakaat pertama salat maghrib. Kemudian melakukan salat rakaat kedua. Rakaat kedua tentu ada tasyahud. Kemudian rakaat ketiga dan setelah itu salam. Nah, seperti salat maghrib biasa. Kemudian setelah itu langsung kita melakukan salat Isya. Nah, salat Isya ini kalau kita hanya niatnya itu jamak. Jamak artinya menggabungkan 2 salat. Artinya di sini menggabungkan antara maghrib dengan Isya. Kalau hanya jamak berarti salatnya itu cuman digabungkan, Isyanya tetap 4 rakaat. Namun kalau kita meniatkan salat jamak beserta qasar. Nah, ini udah ada 2 paket kemudahan. Yang pertama jamak, yang kedua qasar. Qasar itu apa? Qasar dari kata bahasa Arab, qasrun artinya memendekkan. Nah, memendekkan, apa yang dipendekkan? Rakaat salat. Yang boleh dipendekkan rakaat itu hanya khusus pada salat yang rakaatnya 4. Nah, maka tadi maghrib itu tidak boleh dipendekkan. Tidak boleh dipangkas, ya cuma 3 rakaat saja. Ya kenapa? Ya karena itu. Yang boleh dipangkas itu hanya pada rakaat yang 4 rakaat. Misalnya kalau zuhur dengan asar itu berarti 2-2 boleh dipangkas. Sama dengan 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, itu saja. Kalau antara maghrib dan isya 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Oke, itu paket jamak beserta qasar. Kemudian setelah itu kita lakukan salat isya 2 rakaat. Bagaimana prosedur salat isya 2 rakaat? Seperti biasa. Seperti ya niat isya, niat jamak qasar, kemudian takbir, membaca iftitah, lalu membaca Fatihah, membaca ayat, lalu ruku, sujud, lalu ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, lalu bangkit, itu rakaat pertama, dan ulang 1 rakaat lagi seperti itu. Di rakaat kedua tidak ada lagi tasyahud awal. Artinya satu-satunya tasyahud itulah tasyahud akhir, karena kita sudah memangkas rakaat, tinggal 2 rakaat saja. Setelah itu salam, setelah salam salat pun selesai. Oke, begitu saja kemudahannya. Jadi hukum melaksanakan salat ini bukan sunnah, bukan wajib. Ya, kalau melakukan salat hukumnya wajib. Tapi mengambil jamak dan qasar ini hukumnya mubah. Nah, dan kita tidak mengambil pun tidak masalah. Nah, itu saja. Bukan juga disunnahkan. Jadi terserah kita. Ya, saran saya kalau Allah udah kasih kemudahan, ya kenapa kita nggak ambil? Gitu saja sih. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.